Halo sobat, balik lagi dengan saya yaitu Bang Dendi. Bang Dendi akan menemani kalian semua yaitu dari Sabang sampai Merauke juga. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di channelnya Bang Dendi ya. Dan di kali ini saya akan mereaction yaitu yang berjudul Kasus Febri akan seret Pak Prabowo ke persidangan. Hotman Paris punya bukti kuat. Nah, di kasus yang sekarang ini lagi rame dan lagi gencar-gencarnya yaitu Bang Hotman Paris ya, yang sekarang isunya membela yaitu Febri Ardiansyah, yang isunya dia sekarang ini terjerat hukum yaitu korupsi. Dan lalu kenapa gitu kan Bang Hotman Paris ini membela seorang Febri gitu. Jadi buat teman-teman penasaran dengan seputar videonya seperti apa, jadi mari kita simak dan mari kita tonton dan cerna kita baik-baik ya. Dan lalu kalian bisa komentar yang bijak tentang yaitu isunya sekarang Bang Hotman Paris gitu kan. Ya udah, mari kita lanjutkan saja ke acaranya langsung, jangan lama-lama, gak usah lama-lama, mari kita cekidot. Nah, jadi untuk sumbernya itu dari Bosman Mardigu ya guys ya. Pengunduran dirinya, ada rapat tertutup dengan 3 orang yang hadir dalam satu pertemuan di sebuah tempat di Jakarta. Ada Menteri Pertahanan Pak Syafri Samsudin, ada Jaksa Agung dan Febri. Ada permintaan dari Febri kala itu. Pertama, meminta supaya tidak dijadikan tersangka dan dia menjamin akan mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Yang kedua, dia minta ada yang mengakui duit hasil penggeledahan oleh Polri dan juga emas itu milik orang lain. Sebelumnya, Febri diduga berkomunikasi dengan sejumlah pengusaha yang katanya mereka telah dihubungi oleh Febri untuk meminta agar uang dan emas diakui sebagai milik mereka. Pengusaha ini ada macam-macam. 2 diantaranya orang terkenal. Ciri-cirinya satu dari Kalimantan, pengusaha batu bara, yang satu lagi pejabat yang pernah berhubungan dengan sepak bola. Setelah itu Febri kemudian menggelar konferensi pers Jumat pagi. Febri mengatakan benar itu rumah Sentul adalah rumah miliknya, tapi uang dan temuan yang ada di dalam brankas di rumah Sentul itu ada pemiliknya, ada kegiatannya. Di sini Febri sudah yakin bahwa karena sudah ada yang mau mengakui atau diminta untuk mengakui harta tersebut, maka akan selamatlah kira-kira dirinya dari ketersangkaan. Sehubungan dengan kegaduhan yang melebar, ada pertemuan berikutnya antara Presiden dengan para menterinya atau para pembantunya tersebut telah dari pertemuan internal 3 orang tadi, yaitu Pak Menhan, Pak Jaksa, dan Pak Febri. Ketika Presiden kembali atau saat pulang dari Lombok, Nusa Tenggara Barat di hari Jumat malam. Rapat diselenggarakan di Widya Chandra, rumah dinas Menhan dulu, di mana Pak Menhan Syafri menyampaikan kepada Presiden agar Febri tidak dijadikan tersangka oleh polisi. Lalu yang kedua, agar kasus ini dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Kemudian Prabowo menghubungi Kapolri. Di sana Prabowo menyampaikan atau bertanya kepada Pak Sigit selaku Kapolri, benar nggak Polri akan menetapkan Febri sebagai tersangka dalam perkara ini? Sigit kemudian menjawab, tidak Pak, tidak. Kemudian Pak Febri juga menyampaikan jangan atau nggak boleh dijadikan tersangka Febri tersebut supaya tidak gaduh. Maka di hari Jumat itu di pemberitaan dalam agenda yang dirilis di Polda Metro Jaya, ada rilis yang menetapkan perkembangan laporan kasus penggeledahan. Sampai malam itu ternyata Polda Metro Jaya hanya menyampaikan barang bukti berupa uang dan emas serta duduk perkaranya tanpa menetapkan satu tersangka pun. Barulah kemudian di hari Sabtunya Polda Metro Jaya mengumumkan Febri dan Don Rito sebagai tersangka perkara. Nah, di sini ada hal yang menarik. Apakah artinya kepolisian membangkang lagi atau Kapolri membangkang lagi perintah Presiden, di mana Presiden kan mengatakan jangan membuat Febri menjadi tersangka. Pesan Prabowo kan juga untuk tidak buat gaduh. Jadi menjadikan tersangka itu akan membuat gaduh. Febri Sabtunya dijadikan tersangka dan gaduh. Kapolri menetapkan tersangka Febri dan Don Rito. Ini apakah merupakan pembangkangan kepada Presiden? Sekali lagi, karena skenarionya harusnya Kejaksaan Agung yang menetapkan Febri sebagai tersangka, tapi Polri ingin lebih cepat, makanya Polri melakukannya. Walaupun ini artinya terjadinya pembangkangan atas perintah Presiden.
Dan ini merupakan pembangkangan kesekian kalinya oleh kepolisian. Benar begitu? Dan efeknya gaduh lagi sekarang situasinya. Maka di hari Sabtu malam Pak Prabowo memanggil lagi para pejabat-pejabat ke istana yang selesai sampai jam 11 malam. Rapat alot rupanya. Rapat di Sabtu malam itu. Di dalam pertemuan di istana yang berlangsung alot itu ada sejumlah pejabat yang hadir, diantaranya Pak Menteri Pertahanan, Kepala BIN Muhammad Herindra, Pak Mensesnek, juga ada Panglima, Wakil Panglima, dan sejumlah pejabat lainnya. Pak Prabowo masih marah dengan tindakan kepolisian karena diskusi sebelumnya dia minta kasus ini diselesaikan dan jangan buat gaduh. Lalu melimpahkan kasus ini ke kejaksaan. Tapi dengan penetapan tersangka dan segala macam keputusan polisi, hal ini membuat gaduh. Dan di situ dalam rapat tersebut Jaksa Agung men-challenge atau nggak terima karena Febri ditetapkan sebagai tersangka tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Rapat tersebut agak panas situasinya. Dengan tadinya disuruh adem tapi tetap ribut. Sehingga muncul narasi Polri mau melakukan pembangkangan. Presiden makin panas dan marah. Ditambah lagi ya, adanya laporan bahwa adanya penambahan pasukan polisi di dekat Widya Chandra. Polisi diperbanyak maksudnya sebagai alat untuk nakut-nakuti presiden, atau Widya Chandra akan diserbu oleh pasukan polisi. Presiden marah sekali sampai bilang, kalian ini mau mensabotase pemerintahan saya ya, kalian ini mau menjatuhkan saya ya. Itu kepada kepolisian. Sahabat, menurut sobat, bagaimana ini negara jadinya gara-gara kasus Febri, kejaksaan dan kepolisian ini? Atau ini adalah bagian dari skenario besar, grand design-nya geng Solo yang seakan-akan selalu tangannya bersih? Nah, jadi sobat seperti itu ya. Dalam video yang kita lihat dan kita simak juga gitu kan ya. Seputarannya yaitu isu-isunya. Dan kata Pak Prabowo juga hingga merapat di itu sekarang tidak segamblang itu ya guys ya gitu. Contohnya Febri jangan dikasuskan langsung gitu kan ya, biar katanya tidak gaduh guys gitu kan. Gimana sih untuk pemerintahan kita yang sekarang kok bisa seperti itu ya guys ya? Dari hari Jumat sampai hari Sabtu kan Febri Ardiansyah ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Nah terus dari rapatnya juga ini tidak secara publikasi ya gitu. Kenapa sih dengan pemerintahan yang sekarang gitu kan? Kok jadi makin makin ada yang banyak ditutupi gitu kan guys ya. Bukannya dalam wawancaranya dia itu akan membela rakyat gitu kan ya. Kok sekarang ini jadi makin makin ricuh banget guys ya. Nah mungkin dari tanggapan teman-teman semua seperti apa coba? Coba bantu komen di sini dan bantu ramaikan di sini. Nah mungkin videonya dari gue pribadi segitu dulu aja. See you next time di video-videonya terbaru. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua ya yang udah support, yang udah follow channelnya Bang Dendi ya. Nah mungkin dari videonya segitu dulu aja. Bila mana ada perkataan gue yang kurang berkenan untuk teman-teman semua, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk like, subscribe, komen, dan share-nya. Nah untuk kali ini gue segitu dulu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot, bye bye.